Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi tentang cloud computing dan penerapannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Emi Lailatus dari kelas 1C dengan nomor pokok mahasiswa 213307068. Nah, yang pertama, kita masuk ke pengertian cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Nah, dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Kemudian, jenis-jenis cloud computing. Yang pertama ada software as a service. Jenis cloud computing software as a service mengharuskan penggunanya untuk membeli atau mempunyai lisensi aplikasi perangkat lunak tersebut. Nah, yang kedua ada platform as a service. Jenis cloud computing platform as a service umumnya disebut sebagai komputasi awan yang paling kompleks. Sebenarnya, platform as a service mempunyai cara kerja yang hampir sama dengan software as a service. Kemudian yang ketiga ada infrastructure as a service. Infrastructure as a service adalah metode untuk mengirimkan suatu file dari suatu sistem operasi ke sebuah server dan juga penyimpanannya. Kemudian, cara kerja cloud computing. Cara kerja teknologi cloud computing sebenarnya cukup sederhana. Komputasi awan menjadikan internet sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud storage harus mempunyai koneksi dan jaringan internet. Setelah terhubung, user sudah bisa menggunakan teknologi ini. Sedangkan dalam ruangan virtual cloud, sumber daya yang ada dikumpulkan dan dibuat untuk melayani kebutuhan pelanggan. Sumber daya ini dirancang untuk menjadi lebih fleksibel agar penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika perlu. Jika ada sumber daya yang tidak digunakan saat user menggunakan software dan aplikasi, maka riset tersebut akan dilepas ke dalam jaringan cloud. Penerapan cloud computing. Yang pertama ada penerapan di bidang kesehatan. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam pengguna telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Kemudian ada penerapan di bidang pendidikan. Cloud computing pada bidang pendidikan antara lain Yahoo, email atau Gmail. Pengguna tidak membutuhkan software atau server untuk menggunakannya. Pengguna hanya membutuhkan koneksi internet, kemudian dapat mengirimkan email, software manajemen email, dan server, semuanya akan di cloud atau internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo dan Google. Konsumen hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Yang terakhir ada penerapan di bidang transportasi. Penerapan cloud computing dalam suatu bidang transportasi memberikan pengaruh positif. Dengan penggunaan cloud computing dapat meningkatkan layanan khususnya
percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Salah satunya penerapan cloud computing pada bidang transportasi sudah dilakukan oleh BUMN Garuda Indonesia. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi, khususnya ketika terjadi bencana alam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.